Bismillahirrahmanirrahim. Allah iku sangka endi? Tiada lain sumber cahaya itu dari hidup. Hidup yang kami maksud itu bukan sebuah sifat. Hidup yang kami maksud itu adalah laisa lahu kamislihi sayun. Sing kula maksud hidup itu adalah yang memiliki nama Allah itu loh. Tatkala zat Allah tidak mengeluarkan nurnya, maka dunia dan seisinya tidak akan pernah tampil. Wujud ning dunia iki tak akan pernah tampil. Bahasa syariat nurullah Allah iku tampilane nurullah, tampilannya nurullah itu lewat cahaya matahari. Akhirnya alam dunia yang asalnya gelap kita anggap enggak ada listrik dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak menampilkan cahayanya di dunia atau di langit, syariat yang berupa cahaya matahari, maka gelaplah alam iki. Gelap. Iku syariate sing dimaksud nurullah itu di situ. Secara hakikati yang disebut nurullah adalah tampilan semua makhluk baik yang ada di langit maupun di bumi, wama bainahuma ataupun makhluk di antara keduanya. Jadi wujud sampean kali kula sebagai makhluk iku hakikati nurullah. Wis. Paham Pak nggih? Sementara apa yang dimaksud nur zatullah itu yang mana? Nur ma'rifatullah itu yang bagaimana? Yang secara syariat disebut Nur Muhammad. Khusus nur makrifat iki Allah hanya memberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin, disebut nurun ala nurin. Jadi di dalam nur itu ada nur maneh. Di atas cahaya ada cahaya. Di atas cahaya ada cahaya. Lah, cahaya yang kula maksud niki adalah cahaya makrifat. Apabila cahaya makrifat ini tidak dimasukkan di dalam jagatnya hati, maka jagat hati itu jadi gelap. Hati adalah negara, Pak. Jagat. Penduduknya ya ruh ini. Tatkala cahaya makrifat Allah yang disebut Nur Muhammad miturut syariat itu tidak didatangkan di dalam hati, maka gelaplah hati. Gelap. Kalau hati ini
suasananya gelap, maka penduduknya itu tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maksudnya mana yang jadi kepentingan nafsu dan tidak, nggak bisa. Sebab nafsu masuk di dalam jagatnya hati itu Bapak Ibu, akan menciptakan kondisi jagat hati itu gelap. Gelap. Sebetulnya jagate hati jenengan kali kula asal muasal niku terang benerang, asal muasal. Kapan itu terjadi? Ketika panjenengan ini belum masuk di dalam akil balik. Ini jagat hati sampean iki terang benerang. Kalau jagat hati sampean kalih kula ini terang benerang, itulah nanti yang disebut penduduk yang disebut ruh, itu ma'rifatullah. Oleh karena kita ruh dulu itu sudah pernah janji nang Allah bala sahidna, maka Allah akan menguji ruh. Ruh diuji saat detik-detik masuk dalam zona balik sampean. Tidak laki, tidak perempuan. Detik-detik, waktu-waktu Allah menguji kita itu di saat kita masuk dalam balik. Sehingga mengapa Rasulullah berani memberikan satu pernyataan fatwanya lewat hadis. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Entah iku anake wong Islam, Majusi, Nasrani, atau hasil kumpul kebo. Ngerti kumpul kebo, Pak? Di luar akad nikah, bayinya itu suci. Lah, yang dimaksud suci di sini, ruh kita itu belum terkontaminasi, belum menghadap terhadap kesenangan dunia. Belum. Tapi ruh sudah berjanji saat di zaman azali jenengan kalih kula. Zaman di mana belum terciptanya jasad kita itu. Di situ, Pak. Jelas sampean tak takoki eling sampean dijanji Allah, ya gak eling. Apa sebab gak eling? Iku lali. Apa sebabnya lali? Lagi menjadikan hati gelap di situ nanti. Oke. Setelah masuk akil balik, Gusti Allah iku nguji. Datang kesetiaan kita, baik cintanya maupun menghadapnya, memujanya, memujinya, menyembahnya, bahasa minta tolongnya. Kan jenengan jawab, qalu bala sahidna. Nggih Gusti, kula setia dateng jenengan. Lah, kesetiaan itu perlu ujian. Makanya kadang-kadang kita itu mengenal seorang wanita, nggih pun langsung percaya kalau dia itu cinta datang sampean itu tulus atau tidak, perlu ada ujian. Kalau cintanya tulus Bapak Ibu tidak melihat status.
nggak melihat tendensi. Jenengan anake wong gak duwe, wong melarat, wong miskin, tidak punya status, kalau cintanya itu memang tulus, pasti akan berjalan dengan baik. Tapi bila mana orang itu cintanya karena ada tendensi embel-embel, jenengan iku sebabe duweni status wong sugih, pengusaha, cara pangkat dadi DPR. Aku yakin status Anda tatkala sudah nikah itu hilang, mesti ditinggalkan amen. Makanya perlu diuji. Perlu diuji. Jenengan nek wekdal nador dateng calon sampean itu sampean uji. Sampean uji. Benarkah dia itu cintanya karena Allah alias tulus? Ataukah karena ada tendensi yang lain? Iku wis kula mboten ngajari jenengan paham dhewe. Aku cuman bahas Gusti Allah ngetes kesetiaan kita sebagai ruh. Akhirnya apa? Allah oleh ngetes iku lewat nurullah. Lewat cahayanya dulu. Cahayanya dipanggil. Sunapsu sinio, iblis rinio, innahu lakum aduwwum mubin. Kui bakal saya jadikan sebagai alat untuk ngetes arwah-arwah kai. Siap. Nafsu iku utawa iblis niku taat, Pak. Nang Allah iku taat, diperintahkan sebagai alat untuk ngetes iku purun. Umpama dialog, dengan apa ya Allah? Nafsu umpami ngomong, nurullah mang. Dengan apa ya Allah saya mempengaruhi atau nguji terhadap arwah-arwah? Ruh iku, nek ruh iku berarti satu, nek arwah pirang-pirang ruh, ngoten nggih. Dengan apa ya Allah? Ya kae ning Quran kuwi sing tak sebut hubus syahwah. Kesenangan duniawiyah. Wa zuyyina lin-nasi, akhire didukno ayate wa zuyyina lin-nasi hubus syahwah. Dengan kesenangan dunia inilah Allah mengujimu, mengetesmu. Apa ya nek bahasanya itu maes-maesi. Kira-kira arwah iki setia atau enggak nang Allah? Isine hubus syahwah rupane minan nisa, umpama kanggo wong lanang wong wedok. Minar rijal kanggo wong wedok iku wong lanang. Akil balik iki. Wis. Isine hubbus syahawah. Yang kedua adalah anak wal banin. Yang ketiga wal qanatiril mungkontoro, dunya brono. Wis. Pertanyaannya, ruh iki terpengaruh dengan kesenangan duniawi enggak? Gak usah munafik kita, ya. Dan ini proses kita memang harus terbuai, Pak.
terbuai oleh apa yang diajukan oleh nafsu dalam diri kita masing-masing yang berupa hubbus syahwat. Cintane ati nangone syahwat. Oke, nek sing lanang nyedeki wedok, sing wedok merapat nang sing lanang. Jenengan kali kula nggih butuh maem, ya butuh dunya brana, sandang, pangan, papan, akhirnya mendekat, nyambut gawe dan lain sebagainya. Lah, inilah Rasulullah sebelumnya itu sudah membekali ilmu syariah, sudah dibekali ilmu syariah. Oleh kuwi nyambut gawe ning kudu miturut ilmu syariate. Oleh kuwi garwa seneng nang wong wedok ning tetapi kau harus mengikuti ilmu syariate. Oleh kuwi punya anak tapi ya kudu paham ilmu syariate. Jadi biar dunia ini gak rusak Pak secara fisik. Nurullah biar gak rusak secara fisik alias ya gak ngawur, ngoten lho. Nah nek gak ditotok oleh Rasulullah ilmu syariah rusak Pak. Akhirnya piye? Ketika saat seneng wong lanang, wong wedok, wis mbuh iku bojone wong apa duduk bojone wong. Nek kan ilmu syariat lho nggih. Kepingin duwe anak, wis gak nikah gak apa. Lah, rusak toh? Lah, ilmu syariat ditegakno Allah. Di dalam ilmu syariat cuman ada dua hukum. Larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Wis, berjalanlah itu. Akhirnya di dalam syariat memberikan fatwa yang isinya adalah silahkan kau hei jasad berbuat apapun sepanjang itu tidak dilarang berbenturan dengan agama syariat. Gak apa-apa ngomong syariat. Tetapi perlu diingat, yang janji dulu itu ruh, bukan jasad. Syariat mengatur kita sebagai jasad semata-mata biar tidak ngawur. Lah inilah ajaran Rasulullah yang kedua, hakikat ini untuk mengatur ruh supaya ruh itu punya etika biar juga tidak ngawur. Lho ngoten lho Pak. Apa yang terjadi? Karena sudah menjadi nas dari Allah mulai Nabi Adam sampai kita detik iki yang isinya harus makan buah khuldi, harus mendekat syahwatud dunia akhir jadi hubbus syahwah, ya harus berlaku Pak. Udah, kita nggak usah debat berapa tahun kita membuat kesalahan pada Allah. Cuman yang kulo bahas iku ngeten. Tatkala jagatnya hati sampai kali kulo iki sudah kemasukan kepentingan nafsu lewat syahwatud dunya, akhir disebut hub, muncul cintanya hati terhadap selain Allah, maka gelaplah jagat itu. Walladzina kafaru, mereka-mereka yang ingkar pada ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, aulia ahum,
mereka yang menjadikan atau huta nafsu sebagai imam. Iki mang nafsu sebagai pemimpin. Jadi jagati roh yang disebut hati iku sudah kejajah nafsu. Nafsu masuk membawa hubus sahawah mang. Akhir roh iki bercinta berkasih mesra terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Ini sama halnya roh itu jadi budaknya nafsu, wajib mengikuti undang-undangi nafsu. Apa undang-undangnya nafsu itu? Besok kalau miturut surat Al-Baqarah ayat 257 undang-undangi nafsu ngeten. Minan nur ila dzulumat, menciptakan negara itu gelap. Nih, gelap maksudnya gelap terhadap Allah. Akhirnya sepanjang masa Allah kita anggap gaib. Sepanjang masa Allah kita anggap tidak nyata. Karena tidak ada cahaya makrifat mang lho, Pak. Iki belum dikasih cahaya makrifat. Cahaya makrifat itu ditarik Allah lagi. Laksana matahari tidak muncul, dunia akan menjadi gelap. Kita anggap listrik gak ono zaman kuno biyen Pak ya, zaman kuno, zaman durung ono listrik, gelap. Loh, itu undang-undangnya nafsu. Dan ruh sebagai penduduknya hati wajib taat mengikuti apa yang dijadikan nafsu sebagai undang-undang. Sampai kapan? Sampai umur berapa ini kita? Ini pertanyaan saya. Kita nggak usah debat. Oh, aku gurmek sakmene pirang tahun, nggak usah. Saya hanya bicara masalah ketika saat jagatnya ruh yang disebut hati ini sudah kemasukan nafsu, maka gelaplah jagat ini, gelap dari Allah. Yes. Dalam ayat lain Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ini kalau kau biarkan, maka semakin gelap. Karena apa? Karena ruh ini hubnya, cintanya terhadap selain Allah bertambah besar, Pak. Sing maune punya sawah satu, punya 2 petak, pengen terus 3 petak, pengen. Kita ngomong mobil satu, pengen dukure mana, gak mari-mari. Kita pangkat dari RT pengen RW, pengen dadi kadus, pengen dadi kepala desa, munggah terus. Inilah karakter sifat basariah kita sebagai manusia manakala dikuasai jiwa ini oleh hawa nafsu. Sepanjang masa kita akan mengatakan Allahu ghaibun, Allah iku gak nyata. Akhirnya hati memakai rumus mek ngene tok, adanya Allah yang percaya, Pak, percaya. Dengan bukti adanya dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya yang menciptakan itu Allah. Sebab ndi ono barang mesti ono yang menciptakan.
Jadi Allah iku ditandain dunya saisine nurullah iku. Jadi nyawange nurullah. Gak nyawang nanggone zatnya atau nyawang makrifatnya gak iso. Dan justru nurullah itu akan menjadi tutup di dalam hati kita. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan saya di materi ini, khusus bagi mereka yang belum mau menerima ajaran Rasulullah ini, sampai umur berapa Anda tidak percaya akan hal ini? Terserah. Tapi satu hal yang perlu diingat, laqad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh merugi, sungguh celaka bagi seseorang yang tidak percaya dengan ajaran Rasulullah yang bersumber dari dinul haq, yang mengarahkan liqa, bertemu Allah. Sungguh celaka. Itu surat apa? Lali kula. Terus si ayat ngene. Orang ini sadarnya kalau sudah ketemu as-sa'ah. Idza ja'athum as-sa'ah. Artinya apa? Kalau dia sudah menjelang kematian baru sadar. Ini sudah tidak berguna, Pak. Pintu tobat sudah ditutup. Di situ dia mengungkapkan ruh itu, aduh ciloko aku. Mbaheno waktu nek dunya ora percaya. Lah di situ. Wis getun-getun yang seperti ini sudah tidak berguna. Udah enggak berguna kecuali mati suri ngoten iso balik maneh. Ya mati tenan iki. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau toh gelapnya jagatnya hati disebabkan karena hubbud dunya yang ditimbulkan oleh nafsu, yang nafsu sebagai kongkonane Allah, perintai Allah untuk menguji kesetiaan kita pada Allah, maka bagaimana caranya? Hubbud dunya, hubbus syahawah di dalam hati ini biar lekas sirna. Ini pertanyaan. Dan atau pertanyaannya, bagaimana kondisi saat ini ruh kita itu jadi budaknya nafsu? Kita bebas merdeka dari perbudakan itu terhadap nafsu sehingga menjadi budaknya Allah. Sama pertanyaannya gitu. Atau saya masukkan dalam pertanyaan ini. Tadi saya katakan sepanjang masa kau kalau seperti ini terus, Allah pasti kau anggap gaib. Bagaimana kita yang saat ini mengatakan Allah itu gaib, kita sudah tidak masuk dalam teori gaib. Bagaimana caranya? Kalau Allah itu memang hakul mubin, jengleh, nyata sak nyatanya. Cuman satu, Pak. Kesimpulannya jawabannya mek ngeten. Wujude Allah kang nyata. Jadikanlah sebagai burhan, dalil, bukti di dalam hatimu bahwasanya wujud selain Allah itu Adam.
Wujudnya Allah sebagai bukti ketidakwujudnya selain Allah. Ringkesnya mantul dikunggu. Cuman ada proses, Pak. Untuk bisa sampai di situ ada proses. Kita ikuti Rasulullah. Bundelane ayo digoleki. Ternyata bundelan kegelapan hati itu dikarenakan adanya hubbus syahwah di dalam hati kita. Bagaimana caranya hubbus syahwah itu hilang? Hanya dengan satu, datangkanlah cahaya makrifat Allah. Terus bagaimana mendatangkan cahaya makrifat Allah? Kita kembali kepada surat An-Nur ayat 35. Tadi kan sudah disebutkan. Nurun ala nurin yahdillahu mayyasha linurihi mayyasha. Allah akan memberikan cahaya tersebut terhadap orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Kalau bahasa syariat nggak bisa jawab, Pak. Karena ini urusan hati, urusan kejiwaan, urusan batin. Tapi bahasa hakikat bisa menjawab tanda-tandanya. Siapa? Mayyasha linurihi mayyasha. Mereka yang diberikan Allah cahaya itu siapa? Pertama, iki lho tekani cahaya ma'rifat itu mriki engko. Pertama, mereka tatkala Rasulullah mengajarkan dinul haq, ai dinut tauhid, jenengan iki gak boro-boro langsung menolak, ndak. Sampai hayati lajeng dengan sendirinya ruh sampai saged nompo. Ingat, ajaran Rasulullah di versi dinul haq tauhid ini hanya untuk mendidik ruh, bukan jasad. Yang sering kita sebut sebagai ilmu hakikat. Jasad itu hanya ditata oleh Allah lewat syariat Rasulullah yang kita kenal ilmu syariah. Pertama, ketika ajaran dinut tauhid disampaikan. Ajaran dinut tauhid itu ajaran sih apa sih? Ajaran yang mendidik ruh supaya mengesahkan Allah. Supaya selain Allah dalam hati tidak ada. Kesimpulan tentang mriku. Bapak Ibu, yang kedua, Allah juga menyaring panjenengan yang tadinya sudah merespon, menerima, mengatakan hal itu benar. Dinul haq itu. Allah masih menyaring, memproses jenengan. Apa? Jenengan diperintahkan uzlah, mau berangkat apa ora? Loh, di situ. Diperintahkan kholwat, zuhud, meditasi, topo, mau berangkat enggak? Mohon maaf Pak, ini juga tanda-tanda untuk menyaring sebagai mayyasha, linurihi mayyasha, golongan atau orang yang dikehendaki Allah nanti. Pertama sudah amanu, kedua wa amilus sholihat, mau mengerjakan, mau uzlah, mau kholwat. Bahkan
perkara kholwat, perkara uzlah iki wajib dilaksanakan oleh beliau Rasulullah Muhammad dan kita sebagai umatnya, manakala kita sudah iman bahwasanya biliko illah itu mesti terjadi. Ketemu Allah itu bisa terjadi. Sekarang dikembalikan pada kita. Sudahkah Rasulullah memerintahkan jenengan kholwat? Dulu pada masa zaman kenabian, berarti zaman Rasulullah Muhammad dulu sudahkah menyuruh jenengan kali kula niki, menyuruh sahabat kholwat? Lah, tongkat itu, tongkat yang dibawa Rasulullah Muhammad bin Abdillah sekarang terhadap penerusnya, yaitu tabi'in as-solihin. Jalur satunya lewat nasab, duriyahnya habaib. Mohon maaf, tabi'in belum tentu semuanya membawa tongkat Rasulullah. Habaib juga tidak semuanya membawa tongkat Rasulullah. Tongkat sing tak maksud niki duduk tongkat, ngapunten ya, duduk tongkat syariat saja, bukan. Bahasa tongkat adalah ajaran, yang ajaran ini bukan syariat saja tetapi juga hakikat untuk bisa nuju ma'rifat. Sebab bisanya ruh iku likok datang Allah wajib membawa tatanan hakikat nuju ma'rifat. Kalau tidak lewat itu mohal, gak iso. Kalau bahasa sekarang kita punya guru akhirat, Pak. Sudahkah guru akhirat kita itu memerintahkan kita kholwat? Biasanya guru kita memerintahkan kita kholwat itu setelah kita ditalkin atau di beat. Nah, itu tanda-tanda jikalau dalam hati sampean ada, berarti ku jenengan termasuk mayyasha, orang yang dikehendaki. Allah tidak melihat latar belakang jenengan, status jenengan boten. Tidak melihat nasab dari dzurriyyah Rasul, tidak. Dari nasab, dari keturunan tabi'in, tidak. Yang disebut sayyid. Ya, sayyid ini. Jadi ada unsur sayyid, ada unsur habaib. Nek habaib duki nasab, nek sayyid duki sahabat. Ngaten. Inti dari ajaran Rasulullah adalah wad'u ila rabbika. Ngajak jenengan kalih kula iku datang Allah. Tidak datang selain Allah. Tapi inti dari ajaran nafsu dalam diri kita adalah wad'u ila hubbus syahawat. Ngajak supaya melayu, mareki, madep dan bercinta terhadap kesenangan dunia. Bapak Ibu, setelah kita sudah melaksanakan, itu pasti ada runtutan terus. Artinya keistiqomahan. Istiqomah, kalau kita bicara istiqomah macam-macam. Ada istiqomah itu setiap kita kholwat, kita lakukan hanya ketika saat ba'da sholat, maktubah tok. Ada yang ditambah maneh. Bahkan Rasulullah itu setiap napas, Pak. Tertuang hal itu di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Apa itu? Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila.
Muhammad, mulai pagi sampai sore teruslah kau berzikir padaku. Lah zikir nikilah yang akan menghasilkan cahaya makrifat. Dan zikir ini bukan sembarang zikir. Dalam ayat itu zikir apa ini? Mahuwa adzikru, yang dimaksud zikir ini zikir yang bagaimana? Ini nanti juga kita jelaskan. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Kalau malam gunakan untuk berzikir Muhammad. Artinya keistiqomahan beliau Nabi Muhammad itu setiap kali napas keluar masuk itu zikir terus. Setiap kali mata memandang zikir terus. Setiap kali telinga mendengar suara zikir terus. Setiap kali rambut, mohon maaf, iki bergoyang selalu berzikir terus. Seluruh jus-jus anggota tubuh itu berzikir semuanya. Tapi kok ono kuno, ono prosesnya sadurunge. Sebelum kita mencapai seperti itu ada proses-proses sebelumnya itu. Yes. Ketika saat jenengan sudah membiasakan khalwa zikir, disitulah Pak akan menciptakan datangnya nur ma'rifatullah yang akan masuk di dalam jagati hati. Niki nek keterangane ndelok ning kitab Hikam niku ngene, Pak. Gusti Allah bakal nekakno warid. Warid iku apa to? Warid iku utusane Allah yang bernama malaikat masuk di dalam jagati hati sampean kali kula niki untuk mengusir nafsu penjajahi hati. Allah akan mengutus utusannya yang disebut warid untuk masuk pada hanya hamba yang selalu berzikir pada Allah. Zikir yang bagaimana yang dimaksud iki? Warid itu yang diperintahkan Allah masuk dalam hatimu. Nanti tak jawab, tak terus ke disik. Visi dan misinya warid masuk di dalam jagatnya ruh yang disebut hati adalah memerangi nafsu. Roh iku mboten saged, Pak. Kalah mbek nafsu mboten saged, ngalahno mboten saged. Sing ngalahno iku Allah. Ditampilno lewat nure, lewat warid mang. Asline ya sing ngalahno ya Allah teng mriku. Cuman kita masih bicara proses, berarti selain Allah sian iku warid. Warid iki malaikat yang diutus Allah khusus untuk mengusir penjajahnya ruh dari jagatnya yang disebut hati. Karena apa? Karena ruh ini tadi selalu berzikir. Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, satu sisi jenengan selalu berzikir, satu sisi warite terus merangi ngusir nafsu. Wong iki sing ngongkon ya Allah, nafsu kalah iku dugi Allah. Sing ngongkon warid iku ya Allah. Umpama dialog iku ngene, Pak. Warid ngomong su. Umpama dialog umpama lho ya. Su, aku dikon Gusti Allah, aku metu teko atine jagate sikai orang itu. Wis Pak, nafsu iki gak iso Pak ngelawan mboten saged. Gak ada alasan nafsu untuk bertahan, tidak bisa Pak. Sebab sing ngongkon Gusti Allah. Lah nafsu mang mlebu nang kono nang jagat mang sing ngongkon ya Gusti Allah. Wis tugasmu mari su, wis nyingkriya. Wis
nyingkrih Pak. Selang nyingkri nafsu bersamaan dengan cahaya makrifat datang. Cahaya makrifat datang saknalika nafsu iku hilang. Saknalika pun, saknalika seketika nafsu itu keluar dari jagatnya ruh yang disebut hati. Inilah ruh yang merdeka. Sudah dibebaskan Allah dari belenggunya nafsu atau perbudakan nafsu. Tapi sebelum Allah membebaskan ruh dari belenggunya nafsu, roh ini nggak bisa Pak bertemu Allah atau sampai pada Allah walaupun sholat dikusuk-kusuk mboten saged. Karena apa? Laksana ruh iki dicancang ning cagak sampai disuruh keluar dia gak iso kalau rantainya belum dilepas. Berhubung iki rantai-rantainya nafsu datang roh iki wis dilepas, baru ketika saat cahaya makrifat datang, saat itu juga nafsu akan hengkang. Laksana ruangan iki gelap asalnya, ketika sampai petek sekali jeret datangnya cahaya, hilangnya kegelapan. Sekarang pertanyaannya yang terpenting adalah zikir yang bagaimana yang bisa mengundang proses warid yang ujungnya mendatangkan cahaya makrifat Allah. Yes. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap jenengan ingkang tekun zikir di syariat dan thariqah. Tidak, laksanakan itu karena itu proses panjenengan. Di syariat kita dikenalkan zikir afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sambil besar digoyang goyang. Ono sing dauter-uterno ngeten. Wis miturut wis anune dhewe-dhewe, wis gak usah disalahke. Wonten sing zikir iku sampai mau terawai daerah Turki yang ya udah gak usah disalahkan. Ibarat pencak itu kembangan Pak, pemanasan. Suka-suka toh gitu ya. Kembangan nak suka-suka nggak oleh disalahno. Pemanasan itu suka-suka. Jenengan ajengi badminton ya kudu ono pemanasan Pak. Lah pemanasan model apa gak oleh, nggak boleh kita salahkan. Iku suka-suka sendiri. Ada yang gini modelnya. La ilaha illallah. Jadi la ilah ditarik ke kanan, munggah seret, illallah turun ke hati. Udah, ana sing junggel-junggel Pak. Udah. Sampai jangan dikhilafkan ya. Jangan dipersoalkan itu, jangan dipersoalkan. Ingat, zikir yang seperti ini manakala tidak dibubui dengan zikir yang akan kami jelaskan, nggak akan bisa liko datang Allah. Dua, kita masuk di jalur thariqah. Kita dikenalkanlah namanya zikir sirri. Zikir yang tidak diucapkan di lisan jasad tapi diucapkan dalam hati. Macam-macam iki Pak zikire. Ada yang melebu, Allah metu bareng napas, ono sing diwalik. Metu, Allah melebu. Jenengan gak usah merotes. Wis lakukan jenengan sing nyaman ya po. Ono kalane ditahan, ya, dilebokno udel, pun kersane. Iki kembangan.
Loh, niku kok sik kembangan? Ya sik ta. Sing sapa wonge zikir jahri ambek siri tok. Ngerti tok nggih? Hanya zikir jari dan siri tidak akan menjadikan ruh ini akan bisa sampai ke musyahadah, atau tidak akan pernah Allah mengutus waridnya yang membawa cahaya makrifat Allah di dalam hatinya. Karena apa? Karena zikir jari kali siri ini masih ismudat, isim jeneng, sik jeneng sing sampeyan celuk. Tapi gak salah, iku prosesnya ngoten. Maksud kula jangan berhenti di sini. Ada jenjang berikutnya, Pak. Cara kelas ada kelas munggah lagi. Di mana ada nama, pasti ada yang memiliki nama. Ketika kita memanggil yang memiliki nama, kita yuk memanggil lewat nama dulu. Oke. Tapi ojo nama terus lho, Pak. Sampai nang wong tua bapak sampai jenenge Abdullah misalnya, sampean kena ae. Durung ketemu sing duwe jeneng sampean njeluk Cak Dul. Kena ae. Tapi kalau sudah bertemu Cak Dule, iki sampean gak nyebut jeneng misalnya. Sebab sudah ketemu yang memiliki nama. Jadi jangan salahkan golongan kita yang ada di di syariat dan toriko itu masih menceluk-celuk, memanggil-manggil nama, pun disalahkan. Itu memang proses sudah benar. Cuman maksudku dulur-dulurku, dulurku, sing ana kuno, ku ya aja ndoprok terus. Ngerti ndoprok? Duduk manis sih, duduk manis. Sebab gini, Pak, siapa yang duduk manis di zikir ismudzat, mohon maaf, paling mentok jenengan sing jarene iku mang Mas Tani Solo gak iso ke musyahadah tapi di muka safa. Bertemu terhadap makhluk-makhluk Allah sing ghaibiyah atau non ghaibiyah. Makhluk lho, Pak. Padahal tujuan jenengan Solo nuju wusul iku bertemu Allah biliqa illah. Liqa iku bertemu Allah. Liqa iku ketemu biliqa illah, kelawan ketemu Allah. Tapi ketemu ditemokno nurullah. Sik cahayane rupa makhluk kegaiban di dalam alam malakut jabarut lahut. Wis iki rumus, Pak. Sampeyan kunci rumus iki. Jadi nggak bisa untuk mendatangkan cahaya makrifat Allah sehingga nafsu di dalam hati kita yang membawa hub iku hilang, mokhal, ora iso. Justru ketambahan sampean. Ketambahan cahaya nurullah maneh. Apa? Sampean akhiri dadi wong waskita. Apa? Ruh perkara sadurunge terjadi. Anda akan tahu apa yang dikerentekkan orang itu walaupun orang itu belum ngomong nang jenengan. Iku ahli mukasyafah lho, Pak ya. Ahli mukasyafah. Di dalam ahli mukasyafah itu ada dua, ada kasaf suwari dan maknawi. Kalau kita tidak mengerti zikir yang menjadikan datangnya warid atau datangnya cahaya makrifat, itu pasti ada di kasaf suwari. Jenengan akan tahu lauhil mahfud ning kono ning buku catatan takdir-takdir yang akan terjadi. Lho iki lho saya makhluk iki.
isih makhluk. Jenengan akan dipertemukan oleh nenek moyang jenengan yang sudah sumarih atau sudah meninggal. Penak Pak nggih? Nggo dhisik. Yahjubuhum biilmihim. Bisa jadi itu akan menjadi hijab tutupe ati sampean kali kula. Sebab itu sik kelebu makhluk, lah sik kelebu hub, manakala Anda itu cinta dengan hal itu, seneng ada di situ. Golek duit gampang Pak itu Pak. Lho nggih. Sering akhirnya kita jadi dukun ya. Dituahno orang mempunyai satu keahlian sing di situ di luar akal pikiran, irrasional. Orang sakit sampai demok ngeten ilang penyakitnya. Sebabnya sampai anak sing bisiki. Ada yang bisiki sampean. Sinten? Khodam iki termasuk Nurullah Yohan. Tapi sampean gak iso ngomong iki sangka Allah mboten saged. Atin rombol nang Allah mboten saged. Nyun sewu, jenengan mengistiqomahkan zikir jahri ambek siri muncul karomah lho Pak. Muncul khodam temriku. Dan itulah nanti yang akan bekerja memberitahuan terhadap jenengan kali kula. Iki jenengan jadi wong sakti Pak. Mentok-mentoke muka syafaiku ngene Pak. Mentok-mentoke. Jenengan akan tahu kerenteke wong. Padahal wong iku belum bicara nang sampean. Jadi proses perjalanan wong iku mau sebelum ngomong sampean sudah dikasih tahu. Ya kados sampean ningali TV ngene kan. Nah. Akhire wedi tamune mang. Berhubung tamune gak ngerti ilmu tauhid, nuduh jenengan wali. Buktine rusak durunge terjadi. Bukan Pak. Kalau kita bicara wali kekasih Allah, ala inna auliya, ingatlah yang disebut wali Allah itu bukan seperti itu. Apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hatinya damai, hatinya tentram, hatinya wis tidak terusik oleh nafsu. Disebabkan apa? Disebabkan dalam hati beliau selalu yakin semua yang berperan adalah Allah. Apapun nyantai akhirnya. Itu kekasih Allah. Sampai diterangkan ning hikam, dijelaskan ciri kekasih Allah yang disebut arifin. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Arif itu ya, manaiku hatinya tidak pernah mempunyai keyakinan selain Allah itu wujud, selain Allah itu punya peran, selain Allah itu macam-macam mboten. Balik fal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Balik yang wujud, yang berperan dan lain semuanya adalah hidup itu. Siapa pelakunya? Annal fa'ila, sak temene yang berperan, huwa utawi fa'il iku Allahu ta'ala, Allah subhanahu ta'ala. Kadang-kadang kita iku yang duwe keyakinan sing ngaji mukhlason makhluk. Kadang-kadang iku
sing mangan gedangku codot. Mergai bengi-bengi tak senteri ana codot gandol. Lah ngoten nggih. Buangen iman-iman kaya ngene iki. Lah itu akan hilang manakala cahaya makrifat datang, Pak. Kalau cahaya makrifatullah iki gak datang ning ati, kita masih tetap meyakini sing badok gedang iku codot. Yang memakan buah pisang itu adalah bahasa Indonesia codot ya, Pak. Kelelawar. Kelelawar ku lak lawa. Nek lawa prasaku nyaut-nyaut niku. Ya sejenis. Ya kampret iku ya. Tapi aja dimaksud nurullah iku wujude Allah dudu lho, Pak. Aja sing dimaksud sing mangan apa, Man? Gedang iku memang iku Allah yang berperan, tapi aja sing dimaksud nurullah itu wujude Allah dudu. Berarti wujude Allah codot mulian. Bukan. Tapi Allah menampakkan dirinya terhadap hambanya lewat nurullah iku. Babalah sampe tak untal-untal cek ngeluh. Ndak, aku yakin suatu saat jenengan akan mengerti kok, Pak. Kula mung ngikuti dawuh mawon. Ngikuti dawuh. Bapak Ibu. Terus bagaimana? Kula ilmu nggih sampun nampa, kula nggih pun beat, kula nggih pun lelampah. Tapi kok dereng maksimal iku piye? Lah ngeten ta? Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Tatkala dirimu belum mencapai puncak kemakrifatan. Dawuh ngene, birriyadzati wal azkar. Sora lho, Pak. Birriyadah iku hubungannya mbek jasad. Prihatino jasadmu, ojo kakean badok. Jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Kula eling ngeten iki dawuhe Abah biyen niku ngeten. Ojo mangane gak luwe, ojo turune gak ngantuk, ojo ngombe nek gak gak ngelak. Lah nek kula ngowlak terus ya ngombe ya terus ngene. Contoh rokok, pengen rokokan terus ya rokok ono. Tapi dijadikan sebagai fasilitas. Birriyadah itu ada di situ. Maneh birriyadah sampean kali kula senengane misale biasa iki jagongan ambek kanca nek nggone pojokan, ngoten nggih. Wis ngomong sing penggawean aneh-aneh tok kono. Disebut birriyadah iku kurang ngono. Kalau bisa ngal didik dono. Karena itu tidak akan menyuplai al-adhkar panjenengan. Al-adhkar yang kedua nanti yang disebut zikir. Udah nyisio. Wong wedok misalnya biasanya senengane ngrasani nonggone iku lho ya. Napa? Biasanya mari penggane omah langsung nang tanggane ngerumpi ngomong sing macem-macem lah. Birriyadah iku trapno. Dono. Mending ning omah. Ra usah aneh-aneh wis ning omah. Terus nang ya apa? Di rumah terus apa? Sampeyan terus no dawe mang wal azkar, gawe zikir terus. Zikir yang bagaimana yang dimaksud ini? Yang bisa mendatangkan cahaya makrifat Allah. Bapak Ibu, inilah cara bahasane wong pencak iku wis makhlus syahid. Artinya natijah. Pungkasan, ilmu pungkas apa? Ilmu pemungkas. Sampai harus zikir tanpa ucap, tanpa lesan.
tanpa jeneng. Disebut zikir apa? Itulah sirul asrar. Di dalam sir ada sir, bukan sirnya, di dalam sirnya ini. Ini bisa berlaku walaupun hatimu juga laku sir, lesanmu juga laku jahar. Saged. Sing penting iki lho, kuncine niki. Sirul asrar. Sirul asrar sudah sering saya jelaskan, gak usah tak jelaskan, akan bahasan ya. Zikir yang akan mendatangkan cahaya ma'rifatullah untuk membumi hanguskan semua apa nafsu dalam hatimu adalah sirul asrar. Karena apa? Hanya sirul asrar itulah yang menekan hatimu, hanya iman pada Allah saja, selain Allah tidak. Contoh iki contoh. Jenengan menghadapi kondisi apapun, aktivitas apapun, sirul asrar itu nekan hatimu supaya iman yang berperan cuman Allah. Selain Allah gak ono. Contoh, muncul malaikat Israel yang mencabutnya nyawa. Oke, sampai wonten mriku gak oleh beriman. Yang berperan itu Israelnya sebagai makhluk atau nurullah gak boleh. Sampai harus meyakini yang berperan hanyalah Allah. Loh, Gus, ini apa gak tabrakan ambek syariat? Lah ngoten nggih? Syariat iku sing nyabut iku Israel sebab dikongkon Allah. Lah ngoten nggih? Wis. Kula jawab tabrakan, yo tak jawab gak tabrakan. Iku ya apa? Dikatakan tabrakan apabila jero sak njabane ngomong Allah. Loh, Gusti Allah mangan gedang, gak gegeran ngeten iki. Gegeran. Gitu. Njaba sampean kudu ngomong codot mangan gedang, ning ati sampean kudu yakin Allah kang berlaku di situ. Tapi maksudnya bukan kok ya Allah iku doyan gedang lho Pak ya. Mangane mangan gedang boten lho ya. Kang nguasai niku lho ya. Di situ. Paham Pak nggih? Wis. Niki nek sampean terusno, sampean atiku gelek sampean gawe zikir sing kados ngeten seperti ini, maka semakin kuat, semakin cepat nafsu itu akan nyingkrih. Lah tondo nyingkrih nafsu, buyare nafsu, cahya makrifat iki datang, maka gelap itu saknalika seketika akan hilang. Disitulah Anda akan menemukan yang namanya iman hakul basiro. Yakin. Wis iman yang sudah tidak digoyah lagi Pak, sudah. Enggak bisa. Niki imannya aulia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dalam hati beliau. Heta benjing anak bojoku mangan nopo ra dipikir. Heta so aku nek mati anak bojoku tak tinggali warisan sapiro mangan nopo ora dipikir. Tur ya ora wedi besok itu arepe ketemu ora wedi. Bukan kekasih Allah waline Allah iku roh kerentake atine tamu tekok mboten. Atine ngene. Durung ngomong teko omah. Krana utange akeh Pak ya. Piye ya? Amriye aku iso nyaur utang nek menurut akalku. Aku diober-ober wong dodolan ya wis gak ono sing tak dol. Lah ngeten nggih. Warisan ya bapak makku ya sik urip. Ngeten. Sambat aku wis bolak-balik didolno sawah ya izin. Wis aku tak nangoni
kiai kaya wis sampean teko sadurunge teko lungguh. Mangkane lah dadi wong ojo polah-polah. Tombok ya mono ya mene min gak tahu oleh malah karanganmu katut. Wis cek ndang mari menit tombok 9376. Kira-kira gak ngejerah. Sampai sebagai tamu digenek ngono kira-kira gak ngejerah padahal nyen durung ngomong. Jelas ati sampean langsung nunduk, cara ngambung itu gak terima tangane sak sikil-sikile. Lah kok tenan Pak metune ya persis apa sing diom. Akhirnya lunas semua utange kabeh. Kira-kira wong iku matur suwun nang sapa? Nang kiai mang to? Iki bener apa salah? Nek cara tauhid salah. Pujimu iku mung nang Allah. Alhamdulillah. Utawi sekabai puji iku lillahi mung dateng Gusti. Lah kok nanggone grandong wae. Ati, Pak. Nek lesan gak apa-apa. Memang lesan fisik matur suwun, kita dikasih maem matur suwun. Tapi bahasa matur suwun ati sampean terus nang Allah ben tembus nang Allah. Lah iki iso tembus sampai nek nggawa sirul asrar karena sirul asrar sebagai kunci ke makom musyahadah. Apabila ada kekasih Allah yang bisa seperti ini, iku adalah termasuk bonus. Bonus Pak nggih. Jadi kekasih Allah yang sudah ke musyahadah kok ya gegawan mukasafah iki bonus sangka Allah. Tidak semuanya kekasih Allah itu dikasih bonus. Bapak Ibu hadirin, pertanyaan zikir yang bagaimana yang bisa membuka babul musyahadah, pintunya musyahadah makrifat Allah, itulah sirul asror prosesi sampai ke fana'ul zikri pun aman. Dene sampean iki kok ya ibarat lampu kelap-kelip wis murup lho Pak ya, tapi sik kelap-kelip carane gedhekno voltase hanya satu. Yaitu tadi birriyadhati wal azkar. Sampak kula sanjang sik bulan Rejeban ya. Nggih bulan Rejeb Bapak. Rejeb wis alternatif yang terpuruk sedina suwengi tok 24 jam. Atimu kan zikir nang Allah tok setiap napas. Satu hari satu malam. Iku alternatif sing paling terpuruk. Ini untuk membiasakan panjenengan ini ati untuk selalu berzikir di luar itu nanti. Dengan sendirinya nanti. Hal ini Bapak Ibu, manakala beliau itu bukan termasuk dzurriyyah Rasul, dia adalah disebut sayyid. Karena nek cara sakniki tabiin as-solihin. Nggih niki guru akhirat. Nggih jenengan niki. Cuman pertanyaane jenengan masa-masa sudah ada di sini iki, apakah ini nanti sampai diwenehi tugas terhadap umat? Pasti. Umat itu bisa disebut ahli jenengan bojo anak. Ku ambusakum wa ahlikum nara. Mungkin panjenengan sebatas diperintahno Allah untuk mengenalkan anak dan istri pada Allah. Mungkin jenengan dilebarno terhadap saudara, bahkan sampai umat seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong mriku. Kita hanya bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak kudrat iradahnya Allah. Jadi kesimpulan cahaya makrifat itu adalah untuk menerangi, mengusir kegelapan
hati. Datangnya itu hanya terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Hamba yang selalu memegang teguh tali Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sing disebut tali Allah adzikru fisirul asrar, fungsinya adalah wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Yakfur orang ini, yakfur meninggalkan bitaghuti kegelapan, yaitu hubbus syahawah, itu ditinggalkan. Setelah itu wa yu'min billah, dia selalu berzikir untuk menemui Allah Subhanahu. Jadi tali Allah fungsinya adalah ngekat nafsu, ya, ngekat nafsu sing dadekno kegelapan mang, ngamanno atine roy iki makrifat nang Gusti Allah. Iku fungsinya tali Allah itu di situ, Pak. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah sekilas terkait keterangan masalah nurullah dengan nur ma'rifatullah. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlasun Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian beliau menekankan pada pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan untuk mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak para pendengarnya untuk tidak hanya memaknai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.